Museum Panji merupakan museum budaya yang ada di Malang. Museum Budaya di Malang. Sebelumnya perkenalkan saya Alfana saya bisa dipanggil Alfan. Saat ini saya menjadi tour guide dan kasir. Panji merupakan tokoh yang berasal dari Kediri. Ia berasal dari Kerajaan Jenggala. Cerita Panji berkembang hingga ke ASEAN. Buktinya adalah adanya kuil dari Thailand yang bercerita tentang Panji. Lalu juga ada manuskrip yang menggunakan aksara. Cerita Panji didaftarkan ke UNESCO pada tahun 2015 dan baru diakui pada tahun 2017. Wayang kayu merupakan wayang yang terbuat dari kayu. Wayang ini berbentuk yang agak bentet dan jika dipegang, ada teksturnya. Lalu, pada saat dimainkan, wayang ini mengeluarkan bunyi klitik-klitik. Namun, sayangnya wayang ini tidak begitu berkembang pesat seperti wayang kulit. Ketika dimainkan, seringkali mengalami patah, sehingga ada perkembangan dari yang semula kayu menjadi kulit. Selanjutnya ada wayang beber. Wayang ini memiliki panjang kurang lebih 20 meter. Pada bagian bawahnya, biasanya ada keterangan aksara Jawa, yang di bawahnya terdapat terjemahan versi bahasa Indonesia. Di sebelahnya terdapat wayang suket, wayang yang terbuat dari rumput. Di atasnya ada wayang kaca. Wayang ini dilukis di atas kayu, yang kemudian diletakkan dekat dengan kaca. Wayang ini biasanya berkembang di daerah pesisir. Wayang golek menak berasal dari serat menak. Serat menak sendiri berisi tentang syiar agama Islam. Lalu ada wayang tengger. Wayang ini memiliki perbedaan dengan wayang kulit, yaitu bentuknya lebih kecil ditambah ukurannya sederhana, serta segi pewarnaannya lebih simpel. Wayang ini digunakan pada saat upacara Kasato. Di sebelahnya ada wayang kancil, wayang yang bercerita tentang kehidupan hewan. Jadi, wayang ini dikhususkan untuk anak-anak kecil pada zaman dahulu. Nah, ini merupakan masterpiece Museum Panji, yaitu wayang depok. Depok sendiri adalah pelepah pisang. Karena pembuatannya yang susah dan membutuhkan waktu yang lama, wayang depok hanya ada dua, yaitu di Museum Panji dan di Jakarta. Ini merupakan wayang golek asli Malangan yang bernama wayang golek jedok. Wayang ini mulai populer era Hamid Rusdi. Beliau sendiri merupakan pahlawan asli Malang. Pada era kolonial, masyarakat setempat dilarang keras untuk menggelar pagelaran, termasuk pagelaran wayang. Jadi, mereka menggunakan bahasa asli Malang yaitu bahasa Walikan. Berikutnya merupakan ruang sastra Indonesia atau biasa disebut ruang literasi. Untuk berliterasi, masyarakat zaman dahulu menggunakan prasasti. Cara membaca prasasti yaitu dengan menggosokkan kapur. Setelah itu dilap basah, kemudian partikel kapur akan dimasukkan ke sela-sela ukirannya.
Ini merupakan Al-Quran hibah dari Kesultanan Aceh yang berusia lebih dari 200 tahun. Sejak awal proses pembuatan, Al-Quran ini diproses melalui tulis tangan. Bahkan hingga ornamen penghiasnya pun juga tulis tangan. Jika tadi visualisasi Panji dalam bentuk wayang, kali ini visualisasinya berbentuk topeng. Ini merupakan kesenian asli Malang, yaitu topeng Malangan. Dari topeng Malangan, kita dapat mengetahui wajah bukan dari warna, tetapi dari mimik wajahnya sendiri. Nah, ini cerita tentang Malang. Malang di zaman purba adalah satu gunung besar. Gunung besar tersebut kemudian meletus menyisakan gunung-gunung kecil. Yang berikutnya ada proses pembuatan candi. Sebelum membuat candi, masyarakat melakukan proses musyawarah untuk menentukan ke arah mana candi akan menghadap dengan cara menggunakan tiang yang ditaruh di tengah-tengah yang kemudian dikelilingi oleh orang-orang. Dalam proses pembuatan candi, masyarakat menggunakan depa dan asto untuk membantu pengukuran candi. Di depannya terdapat peninggalan kerajaan Majapahit. Pada zamannya, Majapahit sudah mengenal ekspor dan impor. Peninggalan berikutnya adalah gilingan jagung. Selain gilingan, ada peninggalan berupa umpak umah. Umpak umah adalah landasan untuk tiang joglo. Ini adalah strategi perang budaya Panji. Perang ini bernama Perang Ganter pada tahun 1220 yang terjadi di Kota Batu. Pada saat itu, masyarakat Tumapel yang dipimpin oleh Panglima Perang Dinasti Tumapel, yaitu Ken Arok, sedangkan masyarakat Kadiri dipimpin oleh Maesa Walungan. Masyarakat Tumapel hanya memiliki 2 baris, namun letak posisinya yang berada di atas gunung membuat Tumapel diuntungkan. Jumlahnya hanya lebih sedikit jika dibandingkan masyarakat Kadiri.
time, it's running past. We race the sun, no time to stray. Burning bright, we light the day. Through the fire, come what may. Keep the rhythm all the way. Ini adalah mixer zaman dahulu. Mixer ini seperti yang ada di India. Zaman dahulu, saat bepergian, para raja membawa pakaian dan menaruhnya di sebuah lemari yang bisa dibawa kemana-mana bernama jodang. Sides are fade, hearts on fire, no room for doubt. In this race we're breaking. Ini merupakan tempat untuk menyimpan wayang beber sekaligus untuk pertunjukannya juga. Burning bright, we light the day. Through the fire, come what may. Keep the rhythm all the way. Pada zaman dahulu, masyarakat belum mengenal jam, sehingga untuk menyebut waktu, menggunakan waktu dalam tradisi Jawa. Waktu ini menyesuaikan dengan sinar matahari. Feet hit the ground, the pulse is strong, chasing the echoes all along. No Selain sistem waktu, terdapat juga urutan keluarga di Jawa, mulai dari gerapak sente, gantung sewur, udek-udek, wareng, canggah, buyut, embah, bapak, anak, dan putu. Siang teman-teman, jadi kenalin aku Nagata. Aku perwakilan dari kelompok 5. Jadi di sini aku akan wawancarai Mas siapa? Mas Alvan yang tadi habis nemenin kita jelajahin Museum Panji. Oke. Jadi teman-teman kita langsung aja nanya-nanya beberapa pertanyaan ke Mas Alvannya ya, teman-teman. Koleksi utama kita yang pertama ada wayang, terus ada manuskrip kayak Al-Quran, kitab-kitab, terus ada topeng Malangan, ada fosil sama gerabah. Gerabahnya dari peninggalan kerajaan-kerajaan. Nah, jadi barang-barang tersebut kami konservasi ke Museum Panji. Kami selamatkan ke sini karena barang-barang tersebut masih ada keterkaitan dengan cerita Panji sendiri. Jadi kayak wayang itu sebenarnya kan ceritanya lebih dominan ke Ramayana Mahabharata. Tapi karena kita berada di Indonesia dan sebenarnya cerita Panji itu dilarang keras oleh pemerintahan kolonial karena bercerita lebih ke gotong royong dan guyub rukun. Jadi cerita Panji itu kita galakkan untuk menggantikan cerita-cerita Mahabharata dan Ramayana yang cenderung bercerita tentang peperangan gitu. Terus kayak topeng Malangan juga kan itu sumber ceritanya semua dari cerita Panji ya, dari daerah Kediri. Jadi plek-ketiplek sama cerita Panji gitu. Bisa banget. Jadi di sini dari saat pembangunan museum kita sudah ada visi misi untuk masyarakat sekitar agar bisa belajar di museum. Jadi saat ini ada program-program edukasi yang bisa digunakan oleh para pelajar ataupun mahasiswa kayak belajar angklung, belajar menari tradisional, terus ada juga melukis topeng dan masih banyak lagi. Jadi kalau kendala pemeliharaan museum sendiri itu menurut saya dari segi sarana prasarana itu agak berpengaruh. Jadi kayak umpama dalam penyelamatan sebuah objek sejarah itu diberikan pengaman sebuah akuarium. Nah, ketika kita membersihkan akuariumnya kan harus kayak mungkin dilap menggunakan lap basah atau gimana gitu kan. Atau enggak pas waktu membersihkan dalamnya isi akuarium itu kan dia rentan untuk pecah ya. Jadi mungkin lebih berhati-hati, itu kayak kendalanya lebih
di situ sih. Untuk harapan saya di Museum Panji kedepannya itu semoga Museum Panji ini dapat berlangsung terus hingga generasi yang akan datang. Jadi generasi yang akan datang itu lebih bisa mengenal tentang budaya Panji, terutamanya sejarah dan budaya yang ada di Indonesia gitu.